Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC memprediksi pariwisata menjadi sektor ekonomi yang paling lama pulih setelah negara-negara di dunia berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Sekretariat APEC, Rebecca Stamaria, saat sesi penghargaan media beberapa waktu yang lalu. Dikutip dari beberapa media, APEC memprediksi pariwisata jadi sektor ekonomi yang paling lama pulih setelah pandemi mulai terkendali. Hal tersebut disebabkan oleh kapasitas para pelaku usaha yang harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru wisatawan saat pandemi mulai berlalu. Berdasarkan hal ini, APEC membentuk kelompok kerja khusus yang melibatkan para ahli dan praktisi demi merancang strategi memulihkan pariwisata di negara-negara anggota APEC. Kelompok kerja ini fokus pada bagaimana APEC membangun dan meningkatkan kapasitas para pelaku usaha di masa sulit ini. Pembangunan kapasitas tersebut merujuk pada pengenalan cara-cara berusaha yang aman kepada para pelaku pariwisata, diantaranya termasuk mengenalkan protokol kesehatan di tempat-tempat penginapan dan tujuan wisata. Pariwisata jadi salah satu isu yang diperhatikan APEC karena sektor tersebut diyakini mampu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan berbagai jenis lahan pekerjaan bagi banyak orang. Di sisi lain, bidang usaha digital atau yang melibatkan penggunaan aplikasi digital akan jadi kegiatan ekonomi yang cepat pulih setelah COVID-19 terkendali. Karena saat ini masyarakat mulai banyak menggunakan perangkat digital untuk bertemu, berdiskusi, dan berbelanja kebutuhan pokok. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk berbincang mengenai topik kita hari ini, yuk berwisata virtual. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, pemandu wisata virtual profesional, ada Itvi Pancani. Selamat pagi, Itvi. Selamat pagi, Wiki. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Itvi. Alhamdulillah, terima kasih sudah diajak. Ya, baik. Itvi, tadi seperti disampaikan di paket pengantar ataupun berita pengantar lah ya, tadi disampaikan bahwa sebetulnya ya wisata ataupun tourism menjadi salah satu sektor yang pulihnya agak lebih lama jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Menurut pendapat Itvi seperti apa? Setuju sih, karena kan kalau dunia pariwisata ini sangat bergantung dengan pergerakan manusia. Ketika ada pergerakan manusia akibat wabah pandemi ini, ya maka tidak ada tourism, yang ada turis, ya berarti buat mereka-mereka atau buat kami-kami menjadi melakukan industri pariwisata, ya kami akan merasakan dampak ini dan itu cukup lama sih kayaknya. Sejauh ini dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 kepada Itvi dan juga teman-teman sebagai pemandu wisata profesional lah ya, sebelum kemudian sekarang terjun menjadi pemandu wisata virtual. Dampaknya seperti apa, Vi? Misalnya tahun kemarin dalam 1 tahun misalnya dapat melakukan tour guide berapa banyak, tapi kemudian pada saat masuk pandemi COVID-19 penurunannya sampai berapa persen? Jadi kalau saya itu ada dua hal yang saya lakukan sebagai seorang tour guide dan sebagai seorang tour leader. Sebagai seorang tour guide, saya memandu lebih banyak wisatawan domestik atau mancanegara datang ke Indonesia atau ke Jakarta sekitarnya. Sementara sebagai seorang tour leader, mendampingi wisatawan Indonesia yang pelesiran ke berbagai wilayah Indonesia atau bahkan hingga ke mancanegara. Nah, biasanya kalau dalam situasi normal, setiap bulan itu saya sebetulnya 1 bulan itu 2 kali setidaknya saya melakukan kegiatan tour leading, mendampingi wisatawan Indonesia terutama ketika mereka pelesiran ke mancanegara, gitu. Terus sekali ketika tidak sedang nge-lead ke mancanegara, saya menjadi seorang turis guide. Biasanya banyak sih walking tour atau city tour di Jakarta saja. Nah, itu biasanya sebulan minimal mah ada beberapa 1 atau 2 kali gitu, karena memang lebih tepatnya mengisi waktu. Sementara buat teman-teman yang biasanya normalnya, mereka 1 bulan itu mereka mungkin istirahat hanya 1 minggu saja, atau mungkin bahkan hanya 5 hari aja gitu ya. Nah, sekarang dengan kondisi wabah terjadi ya betul-betul tidak ada sama sekali pergerakan. Sejak bulan, kalau saya sendiri sejak bulan Februari dan banyak teman-teman juga, sejak Februari Maret itu sudah mulai mengalami cancellation. Satu persatu, tadinya awalnya ditunda untuk waktu yang sampai pertengahan tahun, tapi kemudian pada akhirnya sampai waktu tidak terbatas, nggak tahu sampai kapan, dan dia udah cancel otomatis Februari, Maret.
Ya, ini menjadi terdapat banyak sekali cancellation yang cukup ekstrim lah ya begitu masuk pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk Karena pada akhirnya zero job dan akhirnya memang mau tidak mau teman-teman pemandu wisata profesional harus memikirkan cara bagaimana kemudian dapat bisa bertahan dan juga melalui pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita bicara spesifik soal wisata virtual yang kebetulan juga ITV sekarang sedang lakukan. Saya ingin ke segmen yang di cater selama ini untuk ITV sendiri, masyarakat yang seperti apa? Atau mungkin segmennya apa untuk yang tour leading ya? Untuk tour leading itu sebetulnya beragam ya, dari mulai keluarga, atau ya keluarga, businessman, corporate, atau juga ya secara general lah. Jadi sebenarnya all segment sebetulnya kalau saya biasanya. Dari mulai tadi, dari profilnya. Jadi, ya beragam, cukup beragam sih. Oke. Yang jelas ini adalah menjadi sebuah profesi yang ITV sangat gemari, segmennya mau apa saja, sikat saja gitu ya, jalan saja. Oke. Terutama kalau emang lebih sesuai dengan jiwa sih, lebih tepatnya dengan keluarga gitu. Saya itu dekat dengan anak-anak. Ketika ada anak-anak itu ya saya menjadi kayak semacam magnet buat mereka gitu. Tapi ya udahlah, nggak ada anak-anak yang ABG juga nggak apa-apa, atau enggak yang angkatan lebih gue juga ya it's okay gitu. Oke. Ya, ITV ketika melakukan penyesuaian yang sangat-sangat ekstrim ataupun signifikan lah begitu memasuki pandemi COVID-19, ada kegiatan-kegiatan wisata virtual lah yang dilakukan oleh ITV dan juga teman-teman. Nah, perlu berapa lama untuk menyesuaikan diri, menemukan pola yang enak, yang tadinya memandu wisata secara konvensional gitu, betul-betul melakukan perjalanan secara fisik, tapi sekarang virtual. Berapa lama sih penyesuaiannya dan apa yang dilakukan untuk bisa menemukan pola yang enak lah? Penyesuaian dirinya sebetulnya nggak perlu lama sih ya, karena pada dasarnya kami para tour leader itu kan kita punya handphone yang sekarang udah mulai canggih lah ya, 2-4 tahun terakhir ini, dengan berbagai macam aplikasi, dan juga virtual tour itu menjadi salah satu bagian dari riset kami. Kalau kami mau pergian, misalkan kita mau ke destinasi, let's say ada satu tempat di Eropa gitu, saya biasa tengok tuh virtual tour melalui Google Art and Culture misalkan. Ini bukan satu hal yang baru sebetulnya, tapi kemudian menjadi benar-benar baru kita laksanakan dikarenakan si pandemi ini. Dan itu saya mulai mencoba menekuninya itu sejak bulan Mei ya, dengan mengawali ikut wisata virtual di satu kelompok pelajar di mancanegara, orang Indonesia sih sebetulnya. Dari situ kita ikut pelatihannya selama kurang 1 minggu, pelatihan cuma 1 hari full aja. Setelah itu mencoba dalam waktu 2 minggu itu mencoba meramu, membuat, try and improve ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Kemudian saya coba duplikasi dan saya coba aplikasikan gitu ya. Nah, tapi dalam prosesnya mengaplikasikan itu ternyata tidak ada, bukan tanpa ada kendala. Itu banyak. Baru sadar ternyata gue gaptek ya. Jadi kayak bikin virtual tour dengan tantangan, saya sering sekali nge-hang laptopnya, udah gitu sering sekali kan timbul tenggelam, dan itu rasanya kan nggak nyaman sebetulnya. Oke. ITV kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, karena kita harus jeda, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.